Fotorespirasi merupakan suatu jenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Proses ini tergolong dalam contoh dari proses biokimia pada tumbuhan yang kurang menguntungkan bagi produktivitas tumbuhan itu sendiri. Mengapa dikatakan menguntungkan? Karena fotorespirasi di sini terjadi dengan mengkonsumsi oksigen dan menghasilkan karbon dioksida tanpa menghasilkan ATP ataupun karbohidrat secara langsung. Maka dari itu, pengertian dari fotorespirasi ini berasal dari kata foto, yang artinya cahaya, dan respirasi yang artinya menghasilkan oksigen dari karbon dioksida. Hasil dari proses fotorespirasi adalah karbon dioksida. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh tanaman tinggi menunjukkan bahwa laju respirasi lebih cepat dalam keadaan terang daripada dalam keadaan gelap. Cara menetapkan laju fotorespirasi. Yang pertama, penetapan laju fotorespirasi sangat sulit dilakukan karena karbon dioksida yang dihasilkan pada respirasi akan disemat kembali dalam fotosintesis. 2. Derajat fotorespirasi dapat ditentukan memakai suatu indeks yang disebut titik kompensasi, yaitu suatu keadaan di mana intensitas cahaya menyebabkan karbon dioksida yang lepas melalui respirasi sama banyaknya dengan yang digunakan dalam fotosintesis. Pada proses fotorespirasi, enzim utama yang terlibat adalah enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis, yaitu enzim Rubisco. Enzim Rubisco ini memiliki dua sisi aktif enzim yang dapat berikatan dengan molekul karbon dioksida maupun molekul oksigen, yaitu sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis dan sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Kedua proses ini terjadi pada stoma dan juga memerlukan substrat yang sama, ribulosa bifosfat atau RuBP, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman atau pH sel. Mekanisme fotorespirasi. Fotorespirasi mulai terjadi jika suhu udara meningkat atau memanas. Dalam kondisi suhu sedang, ketika tanaman C3 memiliki cukup air dan pasokan karbon dioksida melimpah, maka fotorespirasi tidak mengakibatkan masalah. Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer pada suhu normal adalah sekitar 380 ppm. Karbon dioksida berdifusi secara bebas melalui stomata daun dan melintas membran kloroplas. Sementara itu, air berdifusi keluar melalui stomata. Tetapi, selama kondisi panas dan kering, stomata menutup untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan dan fiksasi karbon yang berkelanjutan dalam siklus Kelvin secara drastis mengurangi konsentrasi relatif karbon dioksida di dalam sel daun. Ketika kadar karbon dioksida mencapai tingkat kritis, yakni sekitar 50 ppm, maka Rubisco berhenti memfiksasi karbon dioksida dan mulai mengikat oksigen. Pada fotorespirasi, Rubisco mengikat oksigen lalu mengoksidasi ribulosa bifosfat menjadi 3-fosfogliserat dan fosfoglikolat. 3-fosfogliserat langsung masuk ke jalur siklus Kelvin, tetapi fosfoglikolat menempuh jalur panjang memutar yang melibatkan 3 organel berbeda, yaitu kloroplas, peroksisom, dan mitokondria.
Ketika di mitokondria, proses ini melepaskan karbon dioksida seperti halnya pada proses respirasi sel. Oleh karena itulah, dinamakan fotorespirasi. Walaupun dalam proses jalur memutar balik pada fotorespirasi, beberapa fosfogliserat kembali ke siklus Kelvin, tetapi proses fotorespirasi menyebabkan Rubisco beroperasi hanya sekitar 25% saja dari tingkat optimalnya. Terdapat 8 reaksi kimia yang terjadi fosfoglycolat dalam fotorespirasi, sehingga akhirnya masuk ke dalam siklus Kelvin. Sementara itu, 3 fosfogliserat yang terbentuk dalam kloroplas diubah menjadi ribulosa bifosfat melalui tahap reduksi dan regenerasi pada siklus Kelvin. Amonia dan alpha-ketoglutarat diubah menjadi glutamat dalam kloroplas. Dan pada gambar tersebut juga dijelaskan bahwa oksigen diserap lalu karbon dioksida dilepas tanpa adanya ATP, NADPH, dan metabolik kaya energi yang dihasilkan. Jadi, melihat penjelasan singkat tadi dapat disimpulkan bahwasannya kurang menguntungkannya produktivitas masing-masing tanaman itu berbeda-beda. Salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan produktivitas dari tumbuhan itu sendiri dikarenakan akibat dari perbedaan derajat fotorespirasi pada masing-masing tanaman tersebut. Dengan adanya perbedaan derajat fotorespirasi inilah yang nantinya akan membuat tanaman dikelompokkan menjadi 2. Pengelompokan tersebut diantaranya yang pertama, kelompok jenis tanaman dengan produktivitas tinggi, yaitu tanaman C4 dan CAM. Contoh dari tanaman C4 adalah jagung dan tebu. Contohnya tanaman CAM, yaitu kelompok sukulen, atau tanaman yang menyimpan air, seperti lidah buaya, kaktus, dan nanas yang umumnya hidup di lingkungan kering. Dan yang kedua, yaitu kelompok tanaman dengan produktivitas rendah, seperti tanaman C3. Contohnya yaitu padi, gandum, kedelai, tembakau, dan kacang tanah. Selanjutnya yaitu fotorespirasi pada tumbuhan C3. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa tumbuhan C3 mempunyai laju fotorespirasi yang tinggi. Asam glikolat adalah substrat fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglikolat, yaitu asam yang terbentuk dari ribulosa 1,5 difosfat atau RUDP yang ada pada siklus Kelvin pada fotosintesis. Apabila RUDP bereaksi dengan karbon dioksida dengan bantuan enzim RUDP karboksilase, akan menghasilkan 2 molekul 3-PGA atau asam 3-fosfogliserat. Akan tetapi, apabila bereaksi dengan oksigen dengan bantuan enzim RUDP oksigenase, akan menghasilkan 1 molekul 3-PGA dan 1 molekul asam 2-fosfoglikolat. Selanjutnya, asam 2-fosfoglikolat akan mengalami defosforilasi menjadi asam glikolat. Kemudian, asam glikolat masuk ke peroksisom yang terdapat dalam mesofil. Pada peroksisom ini terdapat 2 enzim, yaitu asam glikolat oksidase dan katalase. Dan enzim tersebut berfungsi untuk mengoksidir asam glikolat menjadi asam glioksilat dan kemudian mengubahnya menjadi glisin. Terbentuknya glisin di mitokondria dan kombinasi 2 molekul glisin akan membentuk 1 molekul serin dan karbon dioksida. Akhirnya, serin keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat.
Selanjutnya, yang kedua ialah proses fotorespirasi pada tumbuhan C4. Pada tumbuhan C4 ini, laju fotorespirasinya sangat rendah. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa pada proses fotosintesis yang melakukan penyematan CO2 pada tumbuhan C4, pada gambar ini terlihat bahwasannya akan bereaksi dengan asam fosfoenol pirufat karboksilase dalam sel mesofil, yang kemudian akan menambahkan karbon dioksida pada PEP karboksilase, sehingga bereaksi menjadi oksaloasetat. Kemudian, oksaloasetat di sini juga akan berubah menjadi asam malat, yang dimana asam malat akan diangkut ke mesofil dan masuk ke sel seludang pembuluh. Selanjutnya akan mengalami dekarboksilasi yang berubah menjadi pirufat dan melepaskan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida yang dihasilkan akibat dekarboksilasi inilah yang akan disemat oleh RUDP karboksilase. Kemudian diubah menjadi gula dan produk lainnya melalui lintasan pentosa fosfat reduktif. Pada pola pergelakan CO2 dalam fotosintesis pada tumbuhan C4 tadi berawal dari atmosfer, masuk ke sel mesofil, kemudian ke kloroplas yang dilanjutkan ke sel seludang pembuluh. Sel seludang pembuluh ini dikelilingi oleh sel mesofil yang mengandung enzim fosfoenol pirufat atau PEP karboksilase pada daur asam dikarboksilat yang berperan dalam menyemat karbon dioksida. Perbedaan antara enzim PEP karboksilase pada C4 dengan RUDP karboksilase pada C3 adalah kemampuannya dalam penyematan karbon dioksida. PEP karboksilase mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam menyemat karbon dioksida dibandingkan dengan RUDP karboksilase. Sehingga tumbuhan C4 laju fotosintesisnya bersih lebih tinggi daripada tumbuhan C3, terutama apabila konsentrasi karbon dioksida sangat rendah. Selanjutnya, yang terakhir adalah proses fotorespirasi pada tumbuhan CAM. Proses fotorespirasi pada tumbuhan CAM ini sama seperti proses fotorespirasi pada tumbuhan C4. Tingkat terjadinya hampir sama dengan tumbuhan C4, akan tetapi kemungkinan pengikat molekul karbon dioksidanya pada tumbuhan CAM ini terjadi pada malam hari. Perbedaan fotorespirasi tanaman C3, C4, dan CAM. Pada reaksi fotorespirasi pada tumbuhan C3 ini sangat dimungkinkan terjadi. Kenapa? Ya karena pada tumbuhan C3 ini fungsi enzim RUDP itu adalah ganda, yakni untuk mengikat CO2 dan mengikat O2 untuk fotorespirasi. Pemanfaatan CO2 ini hanya sebesar 50% karena adanya fotorespirasi. Selanjutnya yaitu fotorespirasi pada tumbuhan C4. Pada tumbuhan C4 ini sangat rendah terjadi. Kenapa? Ya karena pada tumbuhan C4 ini memiliki enzim pengikat CO2 sehingga tidak terjadi kompetisi antara CO2 dan O2 karena PEP karboksilase ini hanya mengikat CO2 dan PEP akan langsung membawa CO2 ke RUBP sehingga menekan terikatnya O2 pada RUBP. Dan rendahnya fotorespirasi ini
pada tanaman C4 menyebabkan tanaman C4 lebih produktif dibanding tanaman C3. Dan yang selanjutnya yaitu pada tumbuhan CAM. Pada tumbuhan CAM ini, tingkat terjadinya fotorespirasinya sama dengan tumbuhan C4. Namun, pengikat molekul CO2 terjadi pada malam hari. Fungsi fotorespirasi. Yang pertama, fotorespirasi memiliki peran dalam menjaga tumbuhan dari kerusakan akibat terlalu banyaknya cahaya. Tumbuhan yang tidak mampu melakukan fotorespirasi. Yang dimaksud di sini karena kerusakan gen yang akan lebih mudah rusak oleh radiasi matahari berlebihan dibandingkan dengan tumbuhan normal pada umumnya. Yang kedua, fotorespirasi akan meningkatkan kemampuan tumbuhan dalam melindungi tubuhnya dari kerusakan akibat cahaya yang berlebihan. Dan yang ketiga, yaitu dapat menyediakan karbon dioksida yang diperlukan untuk mengubah cahaya matahari atau gelombang cahaya matahari, sehingga dapat digunakan dalam proses fotorespirasi. Dengan adanya karbon dioksida ini, maka akan terjadi penguraian zat-zat dan ikatan-ikatan yang mampu membantu dalam fotorespirasi untuk menghasilkan energi. Dan yang keempat yaitu sebagai penghasil asam amino, yaitu serin dan gliserin. Dan yang terakhir yaitu mengasimilasi karbon dioksida dan NH3 sebelum digunakan pada proses fotosintesis. Dampak fotorespirasi pada tumbuhan. Fotorespirasi ini bisa berdampak positif dan negatif pada tumbuhan. Nah, dampak negatifnya yaitu yang pertama, rubisco yang berkaitan dengan 6CO2 akan menghasilkan 1 mol fruktosa, sedangkan rubisco yang berkaitan dengan 6O2 tidak menghasilkan apapun. Dan yang kedua yaitu fotorespirasi menurunkan efisiensi fiksasi karbon fotosintesis 50-90%. Sedangkan dampak positifnya yaitu yang pertama, fotoprotektif. Nah, fotoprotektif ini yaitu mencegah kerusakan akibat cahaya pada molekul yang terlibat dalam fotosintesis. Dan yang kedua, membantu menjaga keseimbangan redoks dalam sel. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotorespirasi. Yang pertama, yaitu rasio O2 dan CO2. Semakin rendah CO2 dan semakin tinggi O2, maka normal fotorespirasi akan mendominasi. Namun sebaliknya, jika O2 semakin rendah dan CO2 semakin tinggi, maka normal fotosintesis siklus Kelvin yang mendominasi. Yang kedua yaitu intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahayanya, maka meningkat pula fotosintesis dan fotorespirasinya. Yang ketiga yaitu temperatur. Sama halnya dengan intensitas cahaya, respirasi aerob dan fotorespirasi meningkat dengan meningkatnya temperatur. Dan tumbuhan mempunyai rentan temperatur minimum dan maksimum. Dan yang terakhir yaitu fotosintesis neto atau laju asimilasi neto. Pada tumbuhan C3 laju asimilasi neto kira-kira 2 hingga 3 kali dari tumbuhan C3. Dan beberapa tumbuhan C3 itu memiliki respirasi rendah dan laju asimilasi sama dengan tumbuhan C4.